Yang pertama, menerapkan alat peraga 3D berbentuk media hologram. Ide yang kedua, menerapkan pembelajaran diskusi berantai. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran role play atau bermain peran. Selanjutnya, yang keempat, menerapkan pembelajaran eksperimen atau menggunakan praktikum sederhana. Kelima, menerapkan pembelajaran match and match. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran menggunakan media quiz. Sekian ide dari saya kembalikan kepada Ibu Pak. Baik, terima kasih atas pemaparan idenya. Sekarang sudah punya 12 ide. Sekarang kita mau mendengarkan ide dari Bunda. Saya juga memiliki 6 ide, yang mana yang pertama menggunakan metode student as teacher atau murid jadi guru. Baru yang kedua yaitu menggunakan metode learning, belajar materi IPA dengan berdiri di lingkungan sekolah, jadi tidak hanya di dalam kelas saja. Yang ketiga menggunakan model discovery learning. Yang keempat menggunakan metode mind mapping. Yang kelima menggunakan model picture and picture. Yang keenam yang terakhir menggunakan media interaktif seperti Kahoot. Sekian ide dan solusi saya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya, Bu Dinda. Selanjutnya kita lanjut ke ide dari Dia. Ya, saya persilakan. Terima kasih. Kepala saya mempunyai ide. Yang pertama, menerapkan SDG di sela-sela pembelajaran. Yang kedua, menggunakan play atau bermain peran. Yang selanjutnya, menggunakan smart quiz seperti games untuk evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya, meminta murid memberikan refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Yang kelima, menggunakan model PBL di mana murid diminta untuk menemukan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, menggunakan alat peraga atau eksperimen sederhana dari alat dan peran yang ada dalam kehidupan sehari-hari murid. Terima kasih atas pemaparannya, Bu Dia. Selanjutnya saya juga punya 6 ide yang akan saya sampaikan dan mengarahkan. Baik, ada 2 ide yang saya usulkan. Yang pertama adalah menerapkan quiz. Yang kedua menggunakan model pembelajaran project based learning. Yang ketiga menerapkan pembelajaran yang berbasis pengetahuan komputer. Kemudian menggunakan cognitive quiz. Kemudian video animasi yang dan ide terakhir yaitu menerapkan
disimbolkan dengan huruf M, dan yang bagaimana yang paling berdampak disimbolkan dengan huruf D. Setiap orang memiliki 6 suara. 6 suara itu adalah 3M atau 3 yang paling mudah dilakukan, dan 3D, 3 yang sekiranya paling berdampak. Saya mulai dari Ibu Jihan dulu. Silakan untuk memilih yang mana yang 3M versi Ibu Jihan dan bagaimana yang 3D versi Ibu Jihan. Baik, saya akan pilih 3M dan 3D. Pertama untuk 3M. Kemudian untuk yang dilakukan M-nya langsung ke bermain perannya juga dilakukan begini. Kemudian ini lagi yang berikutnya saya kasih ke ya, untuk dua daerahnya saya kasih ke alat peraga yang berdampak, kemudian menggunakan mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Bara, saya kembalikan ke Bu Bara. Baik, terima kasih pada Pak Husdi. Selanjutnya kita lihat solusi dari Pak Bunda kepada Bunda. Saya memilih yang berdampak itu ini eksperimen sederhana. Lalu alat peraga juga saya berdampak. Lalu
masalah nyata berdampak. Lalu ini. Baik, terima kasih Bu Dida. Selanjutnya kita lihat pemaparan dari Bu Dia pada video saya persilakan. Terima kasih atas pemaparannya Bu Dia. Selanjutnya saya menunjukkan versi saya sendiri. Ada 3M versi saya. Yang pertama menerapkan game aktivis. Ini mudah karena sederhana. Kemudian kita bisa diskusi juga terbilang mudah. Video juga. Ya, selanjutnya kita masuk ke yang berdampak. Yang pertama, saya akan berdampak karena Anda bisa melakukan kegiatan praktikum untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Kemudian bicara ini berdampak dan alat olahraga. Jadi itulah pengerucutan dari kelompok kaki dari SSP 18 Kota Padang. Selanjutnya kita masuk ke bagian diagram, yaitu kita membuat diagram dari ini yang telah kami perlukan tersebut untuk kita melihat yang mana yang paling mudah dan mana yang paling berdampak dan mana yang mudah tapi kurang berdampak atau bagaimana yang dia berdampak tapi butuh effort untuk melaksanakannya. Saya minta tolong kepada Bu Dina untuk kita buat diagramnya itu. Dan saya minta tolong kepada Pak Tim yang tadi kita kumpulkan. Ada fotonya ya. Ini ada yang paling dia metodenya paling mudah digunakan dan paling berdampak itu menggunakan model picture and picture. Picture dan picture dengan dua orang beranggapan bahwa picture itu mudah dan juga orang beranggapan bahwa picture itu berdampak. Selanjutnya alat peraga itu 4 orang menyatakan bahwa penggunaan alat peraga itu berdampak. Selanjutnya memberikan reward 2 orang mengatakan itu terbilang mudah. Kemudian diskusi berantai 2 orang menyatakan mudah. Kemudian proses masak nyata 2 orang menyatakan berdampak. Metode main 1 orang menyatakan berdampak dan 1 orang menyatakan mudah. Ice breaking 2 orang menyatakan mudah. Game atau quiz 3 orang menyatakan mudah. Role play 1 orang menyatakan mudah. Pet 1 orang menyatakan berdampak. Video 1 orang menyatakan
bisa dibilang menurut tanggapan kelompok kami, pijat itu adalah metode pembelajaran yang bisa mudah diterapkan kepada siswa dan paling berdampak untuk meningkatkan kemampuan siswa. Selanjutnya alat peraga atau eksperimen. Ini ada 5 anggota yang menyatakan berdampak, tapi tidak ada yang menyatakan mudah. Sehingga bisa kita simpulkan menggunakan alat peraga mungkin cukup effort atau cukup butuh usaha dalam penerapannya. Silakan kelompok Selanjutnya ada pembelajaran menggunakan role playing atau bermain peran. Satu anggota menyatakan berdampak dan satu anggota menyatakan mudah. Sehingga kita usulkan. Penerapan game atau kuis, 3 orang menyatakan mudah, tapi tidak ada yang menyatakan berdampak. Sehingga kita simpulkan mungkin penerapan kuis tidak kurang berdampak jika dibandingkan dengan metode-metode pembelajaran lain, tapi bisa mudah diterapkan ke siswa. Kemudian pemberian reward. Pemberian reward 2 orang menyatakan mudah. Ini ada 2 juga yang menyatakan mudah, yaitu menerapkan ice breaking dan menerapkan pembelajaran diskusi berantai. Ini sama-sama 2 menerapkan mudah. Kemudian di sini ada pembelajaran berbasis masalah nyata. Ini 2 orang menyatakan berdampak. Menyatakan berdampak sehingga menggunakan metode mind map ada 1 anggota yang menyatakan berdampak dan 1 orang menyatakan mudah. Kemudian di sini ada memberi punishment dan simulasi praktikum virtual PET yang 1 orang masing-masing membuat berdampak. Kemudian di sini ada masing-masing membuat satu ide, yaitu mudah dilakukan, yaitu menggunakan video atau animasi kontekstual dan menggunakan media interaktif seperti Kahoot. Baik, selanjutnya pada tahap terakhir yaitu tahap pengembangan ide, yaitu kita anggota kelompok akan menentukan 1 atau 2 ide terpilih yang sekiranya paling baik untuk diterapkan ke siswa yang mengikuti, paling mudah dan paling berdampak. Cara kita menggunakannya, cara kita menerapkannya dengan menentukan dari yang sudah diterapkan di daerah kita. Nampaknya begini Bu, Ibu Farah, dari hasil tadi kita mendapatkan mengenai usaha
sependapat sebelum orang dengan perkataan Ibu Johan. Kita melihat dari hasil melalui dampak dan usaha. Memang yang paling tepat itu ide yang pertama yaitu picture in picture. Namun mungkin bisa juga kita tambahkan ide kedua, maksud saya itu yang ini learning, yaitu melalui praktikum atau alat peraga. Walaupun mungkin usahanya harus lebih effort, tapi dampaknya lebih tinggi. Baik, gimana Mas Wi? Dilihat dari diagram dan itu kan diagramnya dari vote kita semua, pasti dari ide-ide kita semua. Nah itu sudah terlihat jelas dari vote kita semua. Itu terlihat di sana ada picture in picture dengan diagram tertinggi dan paling mudah untuk digunakan. Kemudian di sana ada yang tertinggi juga, namun memerlukan usaha yang agak lebih, yaitu menggunakan alat peraga. Mungkin implementasi berjalan. Baik, berdasarkan hasil kegiatan kita melakukan praktik proses ideasi desain thinking, memulai dengan rumusan masalah, bagaimana kita bisa membuat pembelajaran IPA lebih aktif dan inovatif agar